Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Dwi Indonesia Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Koneksi antar materi. Kali ini saya akan menyampaikan 4 modul yang telah saya pelajari, yaitu yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga, visi guru penggerak, yang keempat, budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dari modul ini adalah tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang dimiliki anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu, guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Selanjutnya, pada modul nilai dan peran guru penggerak, saya mempelajari bahwa nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, pada visi guru penggerak, saya mempelajari tentang visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi, diperlukan langkah inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Lalu, yang baru ini saya pelajari adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasan-biasan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dan proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Bila seorang guru penggerak telah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan dapat mencapai visinya yang telah disusun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk dapat mengukur ketercapaian visi, maka perlu dirancang inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dalam visi juga tentu kita menanamkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari, dan budaya positif bisa dilakukan mulai dari dalam kelas lalu ke lingkup yang lebih luas. Ini adalah pertanyaan pemantik yang C. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, ini adalah penjelasan tentang disiplin positif yang saya pahami. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lalu, nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang saya pahami adalah tujuan mulia di sini mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Selanjutnya, posisi kontrol, pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Inilah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Nah, selanjutnya, teori motivasi itu yang saya pelajari tentang memotivasi murid, bagaimana agar mereka bangkit, yaitu motivasi dalam diri, dan juga motivasi ekstrinsik, intrinsik, dan ekstrinsik. Hukuman dan penghargaan ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Misalnya, murid telah melakukan keyakinan kelas dengan baik, maka mereka akan mendapatkan penghargaan. Namun sebaliknya, jika mereka melanggar keyakinan kelas, mereka akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Nah, inilah yang saya pelajari. Hal-hal yang menarik untuk saya adalah tentang segitiga restitusi. Jadi menurut saya ini adalah hal yang menarik karena ini adalah the power of ngobrol dengan murid kita sehingga terjalin hubungan yang lebih dekat dengan murid dan juga murid dapat memahami bahwa di mana titik salahnya yang mereka lakukan. Seperti itu.
Ini adalah pertanyaan pemantik yang D. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa dalam menciptakan budaya positif perlu melibatkan murid. Kita dapat membuat keyakinan kelas bersama dan menentukan budaya positif di kelas serta konsekuensinya jika melanggar. Hal ini dapat menciptakan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di kelas. Pertanyaan pemantik yang E. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya adalah pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep budaya positif adalah ketika saya menghadapi murid saya yang melanggar peraturan. Saya sebagai wali kelas mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menegur murid saya, seperti menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, lalu saya memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas kepada murid saya. Pertanyaan pemantik yang F. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa tenang dan senang. Saya lebih tenang dalam menyelesaikan masalah yang saya temui dengan murid saya, dan saya juga senang karena saya lebih baik dalam menerapkan kontrol sebagai guru. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan pemantik yang G. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Saya sudah cukup baik dalam menerapkan segitiga restitusi dan kontrol saya sebagai guru. Yang perlu diperbaiki adalah saya harus lebih sabar dalam menghadapi murid saya yang terlalu sulit untuk diajak bicara ketika saya menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik H. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ketika berinteraksi dulu dengan murid saya lebih sering menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Perasaan saya saat itu senang karena saya bisa lebih dekat dengan murid saya dan mengenal murid saya lebih dalam. Bahkan dia mau menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya juga menerapkan posisi kontrol lainnya, yaitu membuat merasa bersalah. Jadi saya membuat murid saya merasa bersalah. Perasaan saya juga senang karena dengan melakukan kontrol ini, saya dapat menyadarkan murid saya untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf tanpa harus saya suruh atau saya paksa-paksa. Jadi jelas terlihat perbedaannya. Sebelumnya mungkin saya memaksa mereka dan juga saya menyuruh mereka untuk meminta maaf jika mereka melakukan suatu kesalahan. Tapi dengan saya menerapkan posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah, saya tidak perlu memaksa mereka. Mereka dengan sadar sendiri meminta maaf atas kesalahan yang mereka buat. Pertanyaan pemantik I dan J. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana saja yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Tanpa sadar, ternyata saya telah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya 2 tahap, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saat itu murid saya dengan sengaja pulang ke rumah saat jam pelajaran berlangsung. Dia saya panggil dan saya ajak ngobrol. Saya menyadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan akhirnya dia meminta maaf. Saya mulai mengobrol bahwa saya menstabilkan terlebih dahulu identitas dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Seharusnya dia tidak pulang tiba-tiba dan seharusnya dia pulang ya di waktu pulang, bukan di jam pelajaran seperti itu. Dia akhirnya mengakui bahwa dia salah. Akhirnya dia pun meminta maaf atas apa yang telah dia perbuat. Dia meminta maaf kepada guru yang bersangkutan dan juga minta maaf kepada teman-temannya karena telah membuat kegaduhan. Jadi saya memvalidasi kesalahan yang telah dia lakukan. Pertanyaan pemantik K. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dan proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas, serta sekolah serta sarana prasarana sekolah yang mendukung.
Nah, kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah koneksi antar materi tentang modul 1.1 hingga 1.4 yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya Melati Brendesya Putri, calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.